Subianto begitu keras mengungkap dugaan korupsi pada proyek yang sudah dilakukan KPK sejak awal 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Aprima Dedi sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nadila Maharani dengan nomor NIM 2502021012, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Anti Korupsi, Musuh Bersama Tanggung Jawab Kita Semua. Saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang sesuatu yang tidak asing di dalam kita. Korupsi. Korupsi bukan sekedar masalah hukum semata, tetapi musuh yang merusak fondasi moral, sosial, dan ekonomi bangsa. Tanpa kita sadari, ia telah mencuri harapan dan masa depan kita. Korupsi secara sederhana adalah penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia tidak berbentuk suap, pemerasan, penggelapan anggaran, atau gratifikasi. Korupsi membuat sistem menjadi tidak adil, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat luas, terutama mereka yang paling membutuhkan. Mari kita lihat data yang nyata agar kita tidak hanya berbicara dengan kata-kata semata. Menurut Transparansi Internasional Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi IPK tahun 2024 meningkatkan menjadi 37% dari 34% tahun sebelumnya, dengan peringkat ke-99 dari 180 negara. Meskipun ada peringatan, skor ini masih rendah dan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Lebih parah lagi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa potensi kerugian negara akibat korupsi tahun 2023 mencapai 28,4 triliun. Angka ini setara dengan biaya pembangunan ribuan sekolah, rumah sakit, atau jalan raya yang sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan. Bayangkan betapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dan harapan yang bisa tercapai jika uang itu dipergunakan dengan benar. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh korupsi. Salah satu kasus terbesar yang terungkap baru-baru ini adalah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Menurut Kejagung, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 968,5 triliun sejak tahun 2018. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi Pertamina dan pengusaha swasta yang menyalahgunakan sistem pembelian produk minyak, sehingga negara kalah rugi secara masif. Akibatnya, harga bahan bakar di pasaran menjadi lebih mahal dan proyek pembangunan yang bergantung pada energi juga terhambat. Ini bukan hanya kerugian uang, tetapi kerugian kesejahteraan seluruh rakyat. Saya ingin menggambarkan korupsi dengan analogi yang mudah dipahami. Korupsi seperti penyakit kanker yang menggerogoti tubuh bangsa negara. Saat kanker masih kecil, kita mungkin tidak merasakannya. Tapi jika tidak segera diobati, ia akan menyebar ke seluruh organ vital mulai dari pemerintah, bisnis, hingga masyarakat. Akhirnya, tubuh bangsa akan lemah dan tidak mampu bergerak. Hanya dengan perawatan yang cermat dan kesadaran bersama, kita bisa mengobatinya sebelum terlambat. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak tokoh dan warga yang berani berbicara dan melawan korupsi. Salah satunya adalah Nur Hayati, bendahara desa Citemu di Cirebon, yang berani mengungkapkan dugaan korupsi dana desa oleh kepala desanya. Dalam wawancaranya dengan Kompas, dia berkata, "Aku bukan mau menjatuhkan siapa-siapa, cuma kadang bingung mana yang harus didahulukan diperbaiki. Mungkin birokrasi di Indonesia memang sudah rusak. Di depan ngomong tidak mau, di belakang tanya dapat berapa." Nur Hayati bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka karena melaporkan kasus itu, tetapi dia tidak menyerah. Akhirnya kepala desa dinyatakan bersalah dan dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan status tersangka dihentikan. Testimoninya membuktikan bahwa bahkan warga biasa bisa membuat
perbedaan jika berani berdiri tegas. Teman-teman, ingatlah, korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi adalah penghancur masa depan. Korupsi harus kita lawan bersama-sama. Tidak ada tempat untuk korupsi di negeri ini. Tidak ada tempat untuk korupsi di hati kita. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar. Mulailah dari diri sendiri. Jaga kejujuran, hindari praktik yang tidak adil, dan jangan pernah ikut serta dalam korupsi. Gunakan platform seperti Jagat ID yang disediakan KPK untuk melaporkan dugaan korupsi di sekitar kita. Beritahu orang lain bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan semua orang. Mari kita jadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari korupsi, negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dengan semangat persatuan dan keberanian berdiri tegas, kita pastikan bisa mengalahkan musuh ini. Ingat, perjuangan anti korupsi tidak mudah, tapi itu adalah jalan yang harus kita tempuh untuk masa depan yang lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk terus melawan korupsi dalam bentuk apapun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.